Halo, hari ini kita mau kupas tuntas soal mabuk perjalanan atau motion sickness ya namanya. Kondisi yang kayaknya banyak banget yang ngalamin. Betul sekali, sangat umum ini. Nah, sumber kita kali ini dari studi kasus interaktif yang dibuat oleh Dr. Ricky Sababalat. Jadi kita bakal lihat nih gimana sih dokter menganalisis kasus nyata kayak gini. Iya, kita coba bedah ya proses berpikirnya gimana. Oke, langsung aja deh. Jadi ini skenarionya. Ada pasien, perempuan, umurnya 21 tahun. Usia muda ya. Ya, keluhan utamanya tuh mual sama muntah. Munculnya baru aja sekitar 1 jam lalu pas lagi naik mobil. Udah muntah 2 kali katanya. Oke, mual muntah pemicunya naik mobil. Klasik. Pas diperiksa, tanda vitalnya normal semua, suhu juga normal. Terus pemeriksaan fisik lainnya juga nggak ada yang aneh. Penting nih, dia nggak ngeluh sakit kepala hebat, atau pusing muter gitu, vertigo ya, atau gangguan dengar. Muntah, munculnya spesifik banget pas bergerak atau naik kendaraan. Terus nggak ada tanda bahaya lain. Diagnosis yang paling mungkin ya motion sickness. Setuju. Di analisis sumbernya, ini dikasih skor kecocokan 10/10, paling tinggi. 10/10 ya? Kenapa bisa begitu ya? Apa sih yang terjadi di tubuh kita? Jadi gini, intinya tuh ada semacam kebingungan atau konflik sinyal di otak antara apa yang dilihat mata, apa yang dirasakan sistem keseimbangan di telinga dalam, sama apa yang dirasa badan kita. Misalnya nih, mata kita lihat bagian dalam mobil yang diam, tapi telinga bagian dalam ngerasain goyangan mobil. Nah, otak terima sinyal yang beda-beda ini jadi bingung. Responsnya yaitu mual sampai muntah, gitu kasarnya. Oke. Masuk akal. Berarti ada kemungkinan diagnosis lain nggak sih selain motion sickness ini? Ada. Sumber ini juga membahasnya kok, tapi skornya lebih rendah. Contohnya migrain vestibular, skornya 6/10. 6/10. Kenapa lebih rendah? Ya bisa aja sih, tapi biasanya orang dengan migrain vestibular tuh ada riwayat migrain sebelumnya, atau keluhan pusing berputarnya lebih dominan. Di kasus ini kan nggak disebut ya. Terus ada kemungkinan kehamilan awal, skornya 5/10. Ini penting dipikirin, kan pasiennya wanita usia subur. Tapi ya itu tadi, pemicu perjalanannya jelas banget. Jadi motion sickness tetap lebih kuat ya? Betul. Ada lagi BPPV, itu vertigo karena perubahan posisi kepala. Skornya 4/10. Keluhan utamanya kan vertigo hebat ya, bukan mual karena perjalanan. Oke. Terakhir, gastroenteritis atau infeksi pencernaan, skornya 3/10. Biasanya kan ada demam atau diare dan nggak khas dipicu gerakan aja. Oke, jadi cukup jelas ya arah diagnosisnya ke motion sickness berdasarkan ceritanya. Berarti nggak perlu tes lab atau scan gitu ya buat mastiin? Tepat sekali. Untuk kasus tipikal begini, motion sickness itu diagnosis klinis. Kuncinya benar-benar ada di anamnesis, wawancara sama pasiennya. Kalau ceritanya udah jelas banget hubungannya antara gerakan sama gejala, terus pemeriksaannya nggak nemu apa-apa yang aneh, ya udah cukup. Nggak perlu pemeriksaan tambahan, kecuali kalau dokternya curiga ada hal lain. Oke. Berarti ini kondisi yang ya umum dan bisa ditangani di dokter umum biasa ya? Kalau gitu, gimana sih kompetensi dokter umum kita menurut standar yang ada? SKDI itu kan ya? Nah, pertanyaan bagus ini. Menurut Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI terbaru tahun 2024, motion sickness itu masuknya tingkat kompetensi 4. 4 ya? 4? Artinya apa tuh? Artinya, dokter umum di layanan primer, kayak di puskesmas atau klinik gitu, diharapkan mampu mendiagnosis sekaligus melakukan penata laksanaan secara mandiri sampai tuntas. Oh, oke. Jadi nggak perlu buru-buru dirujuk ke spesialis kalau gejalanya khas motion sickness. Dokter umum kita sangat kompeten menangani ini. Sip. Jelas ya? Nah, ini ada satu tips menarik juga nih dari sumbernya soal pencegahan. Katanya, cara non-obat yang efektif itu kalau kita lihat keluar, fokus ke cakrawala atau objek jauh yang stabil. Betul, itu membantu menyelaraskan sinyal visual sama sinyal dari telinga dalam tadi. Jadi ada dasar ilmiahnya ya? Sebaliknya, jangan baca atau main HP pas di jalan, itu malah bikin makin parah konfliknya ya? Iya, betul. Itu memperburuk konflik sensoriknya. Oke deh. Jadi kalau kita rangkum sedikit ya, motion sickness ini kondisi umum karena otak bingung terima sinyal pas kita gerak. Diagnosisnya dari cerita pasien, nggak perlu tes aneh-aneh biasanya. Iya. Dan yang penting, dokter umum kita bisa banget nanganin ini sampai tuntas.
Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda pikirkan. Sekarang kan teknologi mobil tanpa sopir, mobil otonom lagi berkembang pesat ya. Iya betul. Coba deh direnungkan kira-kira gimana ya dampaknya nanti ke fenomena mabuk perjalanan. Apa bakal bikin orang makin jarang mabuk karena mobilnya lebih mulus jalannya? Atau justru makin sering karena penumpangnya nggak fokus nyetir lagi? Wah, iya juga ya. Atau mungkin malah muncul tantangan baru lagi terkait sensasi berkendara yang beda? Sesuatu buat kita pikirkan bersama ke depannya.